wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Izin para atasan, rekan-rekan prajurit, PNS beserta keluarganya. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda di negara kita, akhirnya kita berdampak terbatasinya ruang gerak kita semua. Hal ini harus kita maklumi, karena guna memutus virus COVID-19. Kita sering mendengar ada istilah works from home. Kerjaan dimaksimalkan di rumah. Istilah social distancing, physical distancing, yang harapannya adalah untuk memutus COVID-19. Walaupun akan berdampak, kami hukum Kopassus untuk memberikan dukungan hukum. Yang semestinya kita memberikan penyuluhan di jajaran Kopassus. Namun dengan kondisi ini kita tidak dapat bergerak. Kita ganti penyuluhan hukum menggunakan media sosial yang berbentuk video. Karena menurut kami, bentuk video di media sosial masih sangat mudah diakses prajurit, PNS, beserta keluarga. Penyuluhan kali ini kami mengambil tema Keluarga Besar Kopassus bijak dalam menyikapi pandemi COVID-19. Sebelum masuk materi, kita perlu cermati dan laksanakan arahan Danjen Kopassus tentang menghadapi virus COVID-19 sebagai berikut. Budayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Hindari menyentuh wajah. Batasi berpergian ke tempat publik. Gunakan masker. Salam dilaksanakan tanpa kontak fisik. Tetap bina fisik. Konsumsi gizi seimbang. Laksanakan pembersihan. Dapatkan informasi yang benar. Dan jangan panik. Penyebaran COVID-19 mempunyai sifat yang luar biasa. Dengan ditandai jumlah kasus dan atau jumlah kematian yang luas. Jelas berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta tentunya adalah kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sedikit mengutarakan dasar hukum penanganan kondisi COVID-19 dengan dasar hukum undang-undang yang kami sebutkan dan kondisi pandemi COVID-19. Maka Presiden telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Menindaklanjuti keputusan Presiden, maka Panglima TNI memberikan perintah harian dalam menghadapi COVID-19 kepada jajaran TNI dan PNS TNI dengan penekanan pandemi COVID-19 hanya dapat diatasi apabila seluruh komponen bangsa bersatu dan bersinergi. COVID-19 di Indonesia wajib dilakukan upaya penanggulangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kita semua sering mendengar dan mengetahui di media massa atau media sosial dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Namun, tidak seluruh provinsi menerapkan PSBB. Karena daerah yang akan melaksanakan PSBB harus memenuhi kriteria diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus dan kematian meningkat dan menyebar signifikan dan cepat di beberapa wilayah. Yang kedua, terdapat kaitan epidemiologis kejadian serupa di wilayah atau di negara lain. Adapun pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah peliburan sekolah. Yang kedua, peliburan tempat bekerja. Dikecualikan bagi TNI Polri. Ketiga adalah pembatasan kegiatan agama. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan dilaksanakan di rumah. Yang keempat adalah pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum.
Dengan kondisi pandemi COVID-19, maka sangat tidak tepat apabila prajurit, PNS, beserta keluarganya melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat candaan terhadap situasi pandemi COVID-19 di media sosial. Larangan membuat candaan terhadap situasi pandemi COVID-19 di media sosial sudah ditegaskan oleh Bapak Kasatgas. Apabila kita tidak mentaati, menghiraukan aturan pembatasan sosial berskala besar, contoh berkumpul, membuat keramaian, tidak menggunakan masker ketika keluar, atau berkendara tetapi tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, maka sudah melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini ada sanksinya, yaitu adalah pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang ketiga, di dalam kondisi pandemi COVID-19, prajurit dilarang melakukan penimbunan, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran alat kesehatan secara ilegal. Apabila prajurit, PNS beserta keluarganya menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu dengan ilegal, maka menyalahi pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dengan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, dengan kondisi pandemik COVID-19, sekarang ini sudah banyak korban yang meninggal dan tidak sedikit penolakan pemakaman jenazah korban COVID-19 dari masyarakat. Perlu rekan-rekan prajurit ketahui, apabila kita semua menghalang-halangi pemakaman jenazah, maka kita melanggar pasal 178 KUHP. Hal ini akan dikenakan penjara paling lama 1 bulan 2 minggu. Dan yang terakhir, kita ketahui semua bahwa tim medis merupakan tim garda ke depan ketika pandemi COVID-19 melanda di negara kita. Namun masih banyak orang yang tidak memberi kesempatan mereka istirahat. Istirahat sejenak untuk membuat fresh dan kembali siap bekerja. Masih ada kejadian penolakan ketika perawat kembali ke kosnya untuk beristirahat. Padahal penolakan ini melanggar pasal 335 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun. Demikian penyuluhan hukum yang kami berikan agar kita bijak dalam menyikapi pandemi COVID-19. Satu pesan dari kami, bolehlah bergaya hidup sehat guna menjaga lingkungan kita semua. Ikuti aturan yang ada, jangan mencoba untuk melawannya, karena semua yakin akan baik-baik saja jika kita mematuhi aturan yang sudah ada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Komando!